Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mohon pengampunan atas setiap dosa, pelanggaran, bahkan apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mau membawa penyembahan pujian kami yang terbaik. Apapun keadaan kami hari ini, kami tetap mau berkata Tuhan Engkau baik, bahkan kami mau terus menyembah Engkau sampai kapanpun Tuhan. Berkati setiap mereka, anak-anak-Mu, setiap kami yang setia untuk datang di mezbah-Mu, mencari wajah-Mu, rindu akan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami. Kami bawa kepadamu Tuhan, segala pujian, syukur, hormat bagimu, Tuhan yang kudus, Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan, oh selamanya. Ku puji, kami sembah, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung, ku sanjung, amin, untuk selama-lamanya. Tekadku senangkan Engkau Tuhan, selama-lamanya. Kaulah segala, lebih lagi katakan selamanya, selamanya. Kami sanjung, yes Lord, selama-lamanya. Oh, ku sanjung nama-Mu Tuhan, sampai selamanya. Oh, tekad kami Tuhan, senangkan Engkau. Yes Lord Jesus, amin. Amin Tuhan, Kaulah segala-galanya. Lebih lagi katakan saudara, untuk selamanya Tuhan. Oh, ku puji, kami sembah Engkau sampai selamanya. Oh, kami sanjung nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Tekad kami Tuhan, senangkan Engkau sampai selama-lamanya. Oh, Kaulah segalanya. Biar Kau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu besar. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami Bapa. Kami mau terus meninggikan Engkau,
Kami mau terus meninggikan nama-Mu ajaib, perkasa, dahsyat Tuhan. Karena itu tidak akan pernah berhenti kami menyembah Tuhan. Kami meninggikan Engkau, nama-Mu ajaib. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Kau, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan. Oh, sampai selamanya. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Amin, haleluya. Selamanya Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus nama-Mu, kuduslah Engkau, Tuhan yang dahsyat. Oh, Kau ku sembah. Mari sembah Tuhan saudara. Kau ku sembah, Kau kami sembah, Kau ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau kami sembah. Kami sembah, ku sembah. Oh, lebih lagi saudara angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah. Kau yang kami sembah. Kau sembah. Kau yang kami tinggikan. Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau yang kami sembah. Yes Lord Jesus, Kau ku sembah. Selama hidup kami Tuhan, tiada yang lain yang layak kami tinggikan, kami muliakan Kau Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang layak. Oh, haleluya. Oh, Kau ku sembah. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau terus berkata, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Allah yang kudus. Amin. Oh Tuhan, Kau yang kami sembah. Kau ku sembah, Kau kami sembah.
kasih. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima pujian Tuhan. Biar kita mau terus datang pada Tuhan, saudara. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Bahkan hadirat-Nya, kuasanya nyata bagi setiap kita yang percaya dan mau berserah kepada Dia. Biar kita mau terus angkat hati kita, saudara. Kita mau terus tinggikan Dia. Katakan bersama, mengalir kuasa-Mu bagi setiap kami yang mengharapkan Engkau di tempat ini, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Allah yang mulia, Tuhan yang kekal bagi hidup kami hadir. Yes Lord, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama. Lebih lagi saudara, mengalir Tuhan, kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Amin. Oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Engkau yang memulihkan, bahkan menyembuhkan Tuhan, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau kekal, yang mulia, hadir di tengah kami Tuhan. Oh memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi angkat imanmu saudara, dengan iman katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan kami mau tenang dalam hadirat-Mu, sebab kuasa-Mu nyata memulihkan setiap kami, menyembuhkan hati yang terluka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa kekal mulia bagi kami. Amin Yesus. Kau hadir di sini, memulihkan hati, memulihkan, menyembuhkan setiap yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa-Mu turun tercurah bagi kami Bapa. Amin. Engkau hadir di sini Tuhan. Oh memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada ketenangan saudara.
Dalam hadirat-Nya ada pemulihan ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam hadirat-Nya ada kuasa yang memampukan setiap kita untuk terus berjuang sampai pada akhirnya kita memperoleh perkenanan Tuhan di hidup kita. Hari-hari ini kalau ada di antaramu yang sudah mulai lemah, engkau yang mulai goyah dengan imanmu, mari angkat hatimu, percaya, perkatakan, aku percaya Tuhan hadir. Aku percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Lebih lagi saudara, saya mengajak saudara untuk berkata dengan iman, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan, amin. Engkau hadir bagi kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa, Engkau kekal, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, ku kan tenang dalam hadirat-Mu, ku kan tenang dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami malam ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, layakkan kami, agar kami boleh menerima perkenanan dan kuasa firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu kesaksian, karena kita percaya kesaksian akan menguatkan iman kita. Shalom Ibu Debbie, semoga Ibu dan keluarga selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan menolong saya, Bu. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Jakarta, dan selama ini saya punya riwayat asam lambung dan anemia. Ya, kurang darah saudara. Belakangan ini penyakit asam lambung saya sering sekali kambuh, sampai badan saya terasa lemas sekali. Kemudian suami membawa saya ke dokter. Dokter menyarankan saya untuk periksa darah. Beberapa hari setelah cek darah, saya kembali lagi ke dokter membawa hasil lab. Dan hasilnya adalah HB saya sangat rendah, 4,3. Dokter terkejut karena saya masih bisa berjalan. Kemudian dokter memberi saya obat selama 1 bulan untuk menaikkan HB saya. Pada bulan Agustus yang lalu, saya datang bulan. Setelah datang bulan berhenti, seminggu kemudian saya datang bulan lagi. Saya pikir itu hanya hormon. Di hari yang kelima, saya mengeluarkan darah sangat banyak sekali. Merasa ada yang tidak wajar, suami membawa saya ke dokter kandungan. Sebelum saya pergi ke dokter, saya berdoa dan saya berkata kepada Tuhan. Saya bilang, ya, saya berkata kepada Tuhan, saya bilang, jika ada hal yang buruk terjadi kepada saya, maka saya akan tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, ya. Sesampai di rumah sakit, dokter menyarankan saya untuk periksa lab dan USG. Hasil lab HB saya masih tetap rendah, dan hasil USG ditemukan tumor sebesar 9 cm di rahim saya. Dan harus segera diangkat. Dokter memberi rujukan ke rumah sakit lain. Dia tidak berani melakukan tindakan sebab menurut dokter benjolannya bukan benjolan biasa. Yang ditakutkan itu adalah tumor ganas. Sebagai manusia saya merasa takut sekali, Bu. Ya, bahkan semua pikiran buruk
terkumpul di dalam kepala saya. Tapi saya selalu ingat apa yang Ibu Debbie katakan, hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Singkat cerita Ibu, Tuhan menunjukkan saya rumah sakit yang bagus dengan dokter-dokter yang baik dan perawat yang melayani saya dengan hati yang tulus. Operasi tertunda karena saya harus transfusi darah dulu. Saya dirawat 3 hari, menghabiskan 6 kantong darah, dan di hari yang keempat, HB saya sudah mulai naik menjadi 10. 2 hari kemudian operasi segera dilakukan dan diperkirakan operasi 2 jam. Ternyata operasinya memakan waktu selama 4 jam lebih. Rasa khawatir dan takut yang dialami suami saya dan keluarga di rumah karena pertolongan Tuhan Yesus dan banyaknya dukungan doa dari teman-teman dan orang-orang yang mengasihi saya, operasi berjalan dengan lancar dan sukses. Puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus baik, bukan hanya dukungan doa, bahkan dukungan materi pun mengalir ya tanpa saya tahu dari mana mereka bisa mengetahui rekening saya. Saya percaya itu semua karena pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan menolong saya sampai tuntas. Di hari yang ke-8 saya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sambil menunggu hasil biopsi, ya saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan, ya beri yang terbaik buat saya Tuhan. Setelah 1 minggu menunggu hasil biopsi pun keluar dan hasilnya dinyatakan tidak ada tanda keganasan. Sekarang saya menjalani pemulihan dan saya yakin pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup saya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih Ibu Debbie yang sudah membacakan kesaksian saya. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan supaya bisa terus melayani mesbah doa, mesbah syukur dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Amin. Ya, satu kesaksian yang luar biasa saudara, kesaksian hari-hari ini hampir-hampir mirip ya. Banyak yang terkena tumor saudara, dan puji Tuhan ya setelah dioperasi dokter juga mempertemukan dengan rumah sakit ya, Tuhan mempertemukan dengan dokter dan rumah sakit yang baik ya, dan setelah diperiksa ternyata itu bukan tumor ganas ya. Dan semuanya sudah selesai, sekarang sudah dalam pemulihan. Puji Tuhan, Tuhan baik luar biasa ya. Terima kasih Bu buat kesaksiannya menguatkan kita semua. Karena itu saudara tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai pada Mika pasal yang ke-6. Tuhan berkata, dengan apa aku mengecewakan engkau? Ya, lalu bangsa ini berkata, mereka mau datang kepada Tuhan bawa korban-korban bakaran sembelihan. Bahkan haruskah mereka membawa anak sulung untuk dipersembahkan agar Tuhan bisa mengampuni? Tuhan berkata kepada bangsa itu, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bukankah telah diajarkan kepadamu apa yang baik ya, dan apa yang dituntut Tuhan dari hidupmu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Tidak ada lain yang Tuhan minta dari hidup kita selain kita hidup dengan kerendahan hati, mengaku bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang berkuasa dan memegang kendali atas hidup kita. Kita lanjut ayat yang ke-9 sekarang ya. Dengarlah Tuhan berseru kepada kota. Dengarlah Tuhan berseru kepada kota. Ya, ayat yang ke-9 saudara. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota. Ayat yang ke-10. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Ayat 11, masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu dan pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Dengarlah firman Tuhan berkata, Tuhan berseru kepada kota. Artinya apa? Kepada semua orang yang ada dalam kota itu. Dikatakan adalah bijaksana untuk takut kepada nama Tuhan. Saudara, bagaimana kita ini hidup dalam takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu ketika orang tidak lihat hidupmu, ya ketika engkau sedang
ya sendiri, ya disitulah Tuhan tuh melihat apakah engkau takut akan Tuhan atau tidak. Orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan itu hidup berpegang pada ketetapan dan peraturan Tuhan. Jangan kita langgar dengan seenak-enaknya semua hukum-hukum Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, dikatakan hiduplah takut akan Tuhan di hadapan Tuhan Allahmu. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa kemanapun kita pergi, saudara, mata Tuhan melihat semua hidup kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan melihat hidup kita. Dia tahu, dia lihat apa yang kita lakukan. Sebab itu jangan kita bermain-main dengan dosa. Dengarkanlah kota Tuhan berseru, di sana dikatakan. Ya, dia berseru kepada kota, dengarlah hai suku bangsa. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Mari kita hidup takut akan Tuhan, takut kepada namanya yang kudus, ya. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik? Ingat, dari mana harta yang kita peroleh dalam rumah kita? Apakah kita memperolehnya karena kefasikan, karena dosa? Percuma kita punya banyak harta kalau harta itu kita peroleh dengan hal-hal yang tidak benar. Banyak orang menimbun harta kekayaan tetapi hasil rampasan, hasil sesuatu yang tidak benar. Buat apa, saudara? Harta tidak akan menyelamatkan orang dari maut, bahkan pada hari malapetaka harta tidak berguna. Apa yang berguna adalah hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang menghormati nama Tuhan yang kudus itu. Tuhan bilang, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu. Harta yang diperoleh dengan hal-hal yang curang, harta yang diperoleh dari dosa, harta yang diperoleh dari uang yang tidak benar akan mendatangkan kutuk atas rumah tangga. Ya, harta yang diperoleh, makanya saudara, ada banyak orang yang mencari uang, memberi makan anak istrinya dengan uang yang tidak benar, sehingga akhirnya dia melihat keturunannya itu hidupnya hancur semua. Kenapa ada anak-anak yang hidupnya hancur semuanya? Karena dari dulu diberi makan uang-uang yang tidak benar. Kutuk itu terjadi. Ya, Tuhan bilang ada kutuk di dalam rumahmu ketika engkau itu hidup mengumpulkan harta dari hasil yang tidak benar. Ya, lalu dikatakan di sana, masakan aku tidak menghukum? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu dan pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Mencari uang dengan tipu-tipu, cari uang dengan timbangan yang palsu, neraca yang bohong, mencari uang dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, Tuhan bilang, masa aku membiarkan itu semua? Ayat 12, orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Ya, penipu, saudara, hati-hati ya dengan penipuan. Kadang-kadang kita merasa itu bohong-bohong kecil, tapi yang namanya bohong itu tetap bohong. Ya, Tuhan bilang orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Mereka mendapatkan harta dari cara-cara kekerasan. Ya, penduduknya berkata dusta. Bahkan lidah mereka penuh dengan penipuan. Ayat 13, maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu, saudara, kata firman Tuhan. Percayalah saudara, tidak ada dosa yang tidak mendapat penghukuman. Ya, dosa itu hukumannya ialah maut. Karena itu mari kita bereskan hidup kita, cari uang dengan cara yang halal. Ya, jangan tipu sana tipu sini, utang kanan utang kiri. Ya, tetapi kita mau dengan cara-cara yang benar. Ayat 14, engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu akan mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Ngeri ketika orang hidup dalam kutuk Tuhan. Ngeri ketika orang mencari uang dengan hal yang tidak halal. Tuhan bilang engkau akan makan tapi gak pernah kenyang. Bayangkan orang makan gak kenyang-kenyang. Itu rakus, saudara. Terus dengan ketamakan. Jadi berapapun uangnya tidak pernah merasa cukup. Berapapun hartanya tidak pernah merasa puas. Kenapa? Ada satu dorongan yang terus menerus mencari. Ya, karena dia makan gak kenyang-kenyang. Saudara bisa bayangkan orang makan gak kenyang-kenyang, perutnya sudah meledak juga dia gak kenyang. Makanya mari kita bertobat sungguh-sungguh, saudara. Jangan hidup di dalam dalam dosa ketamakan yang begitu luar biasa, kata firman Tuhan. Ya, bahkan ketika engkau menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya.
Ya, dan apa yang kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Bahkan ketika dia berhasil mungkin mengumpulkan sesuatu, menyelamatkan harta bendanya, Tuhan bilang akan aku serahkan kepada pedang. Nggak ada yang luput dari penghukuman Tuhan, saudara. Ayat yang ke-15, engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Inilah orang-orang yang hanya gila kerja dalam ketamakan cari uang, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Bayangkan saudara, mereka menabur tapi nggak menuai. Tetapi orang-orang yang punya karunia menikmati, saudara, itu Tuhan beri. Ya, dia karunia untuk menikmati. Makanya saya berkata, kita bisa menikmati hidup ini, bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan. Itu bukan soal kaya atau miskin. Saya bisa menikmati ada banyak hal-hal yang baik. Ya, orang yang lebih kaya dari saya banyak, saudara. Ya, karena memang saya nggak ada apa-apanya. Tetapi belum tentu mereka bisa menikmati seperti apa yang saya bisa nikmati. Itulah anugerah. Saudara perlu berdoa hari ini, minta Tuhan berikan aku karunia untuk bisa menikmati. Jangan seperti orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk itu menabur tapi nggak menuai. Ya, mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Dia itu penanam zaitun, tetapi dia nggak pernah pakai dan tidak pernah merasakan khasiat dari buah zaitun itu sendiri. Ya, bahkan di sini dikatakan dia mengirik buah anggur tapi nggak pernah meminum anggurnya. Dia tiap hari, saudara, berurusan dengan anggur tapi nggak punya karunia untuk menikmati keenakan dari anggur itu. Sebaliknya orang lain yang tidak menanam anggur, dia diberi ke karunia untuk bisa menikmati anggur itu. Jadi hati-hati orang yang terkutuk, tidak bisa menikmati hidupnya, tidak bisa menikmati pekerjaannya. Ayat yang ke-16 dikatakan, engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluhan Ahab, keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Ya, saudara, dikatakan Omri ini, saudara, dikatakannya kamu telah berpaut pada ketetapan Omri. Omri memerintah atas Israel dan menyebabkan bangsa itu menyembah berhala. Sama dengan Ahab, saudara, Raja Ahab juga anaknya adalah Raja Israel yang paling jahat, ya. Karena bangsa itu mengikuti perintah dan kebinasaan, ya, bahkan mengikuti apapun kebiasaan raja-raja ini, maka keadaan mereka menyedihkan. Kejahatan itu menyebar luas sehingga mereka pantas mendapat penghukuman. Kita lihat bersama, saudara, apa yang terjadi ketika orang itu, saudara, tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Apa yang terjadi ketika orang-orang itu, saudara, tidak sungguh-sungguh mengenal kebenaran Tuhan. Ketika orang tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan, mereka menemukan kebinasaan dalam hidup mereka. Ya, bahkan apa yang raja lakukan mereka meniru sehingga mereka dibawa kepada kebinasaan. Biarlah, saudara, kita bisa menikmati segala hal yang baik dari Tuhan. Jangan sampai kita hidup di bawah kutuk. Tapi mari kita bisa menikmati apa yang Tuhan beri, menikmati segala yang baik. Itulah yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara. Biar kita minta kepada Tuhan. Biar kita minta anugerah Tuhan untuk kita bisa menikmati segala hal yang terbaik di hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa berada di dekat-Mu. Memandang wajah-Mu Tuhan. Menikmati segala kebaikan. Biar kita mau bilang, memandang wajah-Mu, menikmati segala anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mau hidup di bawah kutuk Tuhan, tapi kami mau menikmati segala yang terbaik yang dari Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan
lebih lagi katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti Tuhan. Amin. Kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yes Lord. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadir-Mu dalam hidup kami agar kami menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami tidak mau hidup di bawah kutuk Tuhan, tapi kami mau hidup di bawah berkat. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap mereka yang setia mendengar mesbah doa, mengikuti, berdoa mencari wajah-Mu setiap hari Tuhan. Diberkatilah para suami yang hidup takut akan Tuhan. Diberkati istri yang takut Tuhan, anak-anak yang takut Tuhan. Diberkati seluruh keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami. Tuhan memberkati, bahkan masa depan yang penuh harapan akan kami lihat bersama dalam Tuhan. Berkati Tuhan siap keluarga besar kami sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Berikan kesembuhan-Mu Bapa, agar terjadi Tuhan kesembuhan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh memuji membesarkan nama-Mu. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati setiap mereka yang berbeban berat, yang tertekan dengan masalah hutang piutang, yang tertekan dengan masalah rumah tangga, sakit penyakit apapun Tuhan, kepahitan, kemarahan, pertikaian, ketakutan, kekhawatiran, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, obat tidur, yang terikat dengan narkoba, minuman keras, rokok, Tuhan kami patahkan, hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang bergumul untuk keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati mereka juga yang sedang berkekurangan hari-hari ini, merindukan pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Terima kasih Bapak, bahkan Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkati Tuhan, bahkan kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap apa yang ada di atas bangsa kami, penduduknya, hujan pertobatan tercurah. Bahkan semuanya Tuhan, Engkau pegang kendali di atas bangsa kami. Berkati bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang setia mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu, Tuhan jamah dan lawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa mereka terus setia berdoa. Kami percaya di masa pandemi ini juga ada kebangunan rohani yang terjadi. Tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami buka hati dan tangan kami. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.